Selamat pagi, salam sehat. Selamat bertemu dalam acara MPLS melalui daring dari SMA Katolik Cendrawasih dan rumah kalian masing-masing. Materi hari kedua, sesi kedua adalah tentang tata tertib SMA Katolik Cendrawasih Makassar oleh Wakasek Kesiswaan Dr. Randa Theodota M. Visi dan misi SMA Katolik Cendrawasih Makassar. Visi, komunitas pendidikan yang unggul, kreatif, kasih, dan misi. Misi, dalam terang iman Katolik, menumbuh kembangkan komunitas pendidikan agar memiliki kecerdasan holistik, berintegritas, dan tata kelola yang baik. 2. Menumbuh kembangkan komunitas pendidikan agar berbudaya, inovatif, kritis, transformatif, dan produktif. 3. Membangun komunitas pendidikan yang peduli, bertanggung jawab, setia, dan berbela rasa. 4. Membangun komunitas pendidikan yang inklusif, plural, menjunjung tinggi kebenaran, dan Bab 1. Dalam aturan ini terdapat 7 bab. Bab 1 memuat tentang motto sekolah. Non scholae sed vitae decimus, yang artinya kita belajar bukan untuk sekolah, melainkan untuk hidup. Kemudian Mars SMA Katolik Cendrawasih yang pada pertemuan terakhir kalian akan latihan bersama-sama dari sekolah dan dari rumah. Kemudian janji siswa, ada 3 janji siswa yang diucapkan setiap mengadakan upacara bendera. Pembayaran SPP dan biaya-biaya lain. Pembayaran dilaksanakan sebelum jam pelajaran dimulai atau jam istirahat jika dilakukan oleh siswa atau peserta didik. 2. Pembayaran SPP dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berjalan. Pembayaran biaya lain akan dilaksanakan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila ada kekurangan atau tunggakan, harus dilunaskan paling lambat 3 hari sebelum ulangan tengah semester atau ujian. Prosedur permintaan izin. Peserta didik tidak hadir karena sakit atau berduka karena ada keluarga dalam garis lurus yang meninggal, ayah, ibu, atau saudara. Harus ada surat keterangan sakit yang ditandatangani oleh orang tua, ditujukan kepada wali kelas dan ditembuskan kepada Wakasek Kesiswaan dan dikirim melalui piket. Apabila sakit lebih dari 3 hari, harus ada surat keterangan dari dokter. Izin untuk kedukaan maksimal 3 hari. Peserta didik wajib melaporkan kepada wali kelas setelah masuk kembali. Peserta didik tidak hadir karena keperluan yang direncanakan, misalnya acara keluarga. Maka orang tua atau wali harus menghadap wali kelas dengan membawa surat permohonan izin, dilengkapi dengan alasan mengapa Anda harus minta izin. Kemudian surat permohonan izin tersebut ditembuskan kepada wali kelas Wakasek Kesiswaan. Apabila permohonan izin lebih dari 3 hari atau izin keluar daerah, maka orang tua wali harus melaporkan kepada yayasan. Setelah peserta didik kembali, maka wajib melaporkan kepada wali kelas sebelum melakukan proses. Peserta didik sakit pada jam pelajaran berlangsung. Siswa yang sakit pada saat proses belajar mengajar berlangsung maka direkomendasikan secara lisan oleh guru bidang studi untuk menghadap guru piket. Kemudian guru piket melihat apakah siswa tersebut harus beristirahat di UKS, dipulangkan, atau dibawa ke rumah sakit.
Peserta didik dinyatakan alfa apabila pertama, tidak hadir di sekolah pada jam pelajaran tanpa keterangan. Yang kedua, siswa datang ke sekolah setelah pukul 7, dinyatakan terlambat dan siswa dipulangkan. 3, tidak berada di kelas tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan ketika pelajaran sementara. Jadwal kegiatan proses belajar mengajar untuk intrakurikuler. Bel masuk kegiatan intrakurikuler dimulai pukul 6.45. Kemudian jadwal kegiatan belajar hari Senin dimulai pukul 7.15 sampai jam 14.00. Selasa dimulai pukul 7.15 sampai 13.45. Hari Rabu dan Kamis dimulai pukul 7.15 sampai dengan 13.45. Untuk hari Jumat dimulai pukul 7.15 sampai 13 dan hari Sabtu dimulai pukul 7.15 sampai jam 12.15. Ada waktu istirahat atau keluar main selama 30 menit setelah jam keempat. Catatan, kegiatan harian selalu diawali dengan doa bersama di halaman sekolah dan doa dibawakan secara Katolik. Doa pagi bersama dilaksanakan mulai pukul 7 sampai jam 7.15. Setelah itu kita masuk ke dalam kelas dan pembelajaran dimulai. Setiap hari Jumat pertama dalam bulan berjalan ada perayaan Ekaristi. Wajib diikuti oleh seluruh komunitas sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan setiap hari pada sore hari, dimulai pukul 15 sampai pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Jenis kegiatan ekstrakurikuler, basket, voli, bulu tangkis, futsal, tari, paskib, bahasa Jepang, paduan suara, teater. Prosedur layanan konseling. Apabila siswa mendapatkan kesulitan atau ingin berkonsultasi lewat konseling, maka syaratnya adalah sebagai berikut. Kalau peserta didik itu datang sendiri, maka peserta didik membuat janji dulu dengan BK. Kemudian, peserta didik diberi surat izin oleh BK untuk meninggalkan kelas. Kemudian, peserta didik menyerahkan surat izin kepada guru yang mengajar pada saat itu untuk meninggalkan kelas. Kemudian peserta didik diberi konseling, BK mencatat hasil konseling. Peserta didik dirujuk oleh wali kelas, guru bidang studi atau orang tua atau dipanggil oleh BK. Maka wali kelas, guru bidang studi atau orang tua perlu pemanggilan peserta didik tertentu kepada BK. BK membuat surat izin meninggalkan kelas dan menyerahkan surat izin tersebut kepada guru yang sedang mengajar serta memanggil peserta didik yang bersangkutan. Peserta didik diberi konseling, BK mencatat hasil konseling. Bab 3, tata tertib. Dasar pemikiran. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan adanya peraturan, tata tertib sebagai tuntunan hidup bersama. Kemudian yang kedua, peraturan adalah sarana yang mengatur atau membimbing mengarahkan manusia menuju hal yang lebih baik. Yang ketiga, tanpa adanya peraturan, orang yang baik sekalipun dapat berubah menjadi orang yang jahat. Dan yang keempat, adanya indikasi atau degradasi berbagai aspek kehidupan karena perkembangan zaman dan teknologi. Tujuannya menciptakan suasana yang kondusif sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan lancar dan tertib. Yang kedua, menciptakan suasana kondusif dalam proses pembentukan karakter. Yang ketiga, mengembangkan disiplin. Yang keempat, mewujudkan terjalinnya kerjasama dalam proses kegiatan belajar mengajar.
Yang kelima, menanamkan kesadaran agar semua warga sekolah lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nilai-nilai. Di awal tadi sudah dijelaskan mengenai nilai-nilai yang ada di SMA Katolik Cendrawasih. Nilai ini mengacu pada misi gereja, yaitu unggul, kreatif, kasih, dan misioner. Kewajiban yang bersifat umum, yang pertama, berketuhanan yang Maha Esa dengan ketetapan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mempunyai rasa cinta dan menjunjung tinggi nama baik bangsa negara, yayasan dan SMA Katolik Cendrawasih, serta segenap tenaga pendidik dan kependidikan, keluarga, dan sesama peserta didik di SMA Katolik Cendrawasih. Mengikuti upacara bendera dengan sikap hormat dan hikmat. Mengikuti pelajaran agama Katolik sebagai satu-satunya mata pelajaran agama. Mengawali kegiatan di sekolah dengan berdoa bersama di halaman sekolah. Doa di sekolah selalu dibawakan secara sopan santun. Berdiri mengucapkan selamat pagi, siang, sore pada setiap awal mata pelajaran dan mengucapkan terima kasih pada setiap akhir pelajaran. Proses ini berlangsung di kelas dan dipandu oleh ketua kelas. Yang kedua, bertingkah laku dan bertutur kata dengan sopan dan hormat kepada siapapun. Kedelapan, menjunjung tinggi sportivitas, kerukunan, dan persahabatan. Kesembilan, menerima kelebihan dan tidak mengejek kekurangan orang lain. 10, mempunyai rasa empati. 11, segera minta maaf jika bersalah. Kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Datang dan pulang tepat waktu, duduk dengan tertib dan sopan pada tempat yang telah ditentukan, mengikuti dengan penuh konsentrasi kegiatan belajar mengajar, mengikuti setiap evaluasi belajar ulangan PTS sesuai dengan waktu yang ditentukan, mengikuti setiap kegiatan yang diwajibkan oleh sekolah sesuai dengan waktu yang ditetapkan, mengerjakan dan membawa semua tugas yang ditentukan oleh guru atau wali kelas atau sekolah, memberitahukan seluruh kegiatan belajar mengajar dan kegiatan sekolah kepada orang tua atau wali, mengikuti kegiatan intrakurikuler 85% setiap semester, kecuali karena sakit atau izin. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang dipilih dengan kehadiran minimal 80% setiap semester, kecuali karena sakit. Pakaian seragam dan perlengkapan lainnya. Pakaian seragam dengan rapi dan bersih sesuai dengan ketentuan sekolah, yaitu warna dan jenis pakaian seragam. Hari Senin dan hari Selasa memakai pakaian putih abu-abu, kemeja lengan pendek. Hari Rabu dan Kamis memakai pakaian putih-putih, kemeja lengan panjang dan pakai dasi. Hari Jumat memakai baju batik bebas, jadi kalian bisa memakai baju batik yang kalian miliki, celana atau rok putih. Hari Sabtu memakai pakaian pramuka. Ketentuan dan batasan pakaian seragam. Jadi syarat-syarat pakaian seragam, mengenakan pakaian seragam tidak transparan. Panjang kemeja baju melebihi pinggang, jadi lewat pinggang, dan ujungnya dimasukkan ke dalam celana panjang bagi putra dan ke dalam rok bagi putri, kecuali ada ketentuan lain. Bagi putra, celana panjang mulai pinggang hingga menutupi mata kaki, bukan model botol atau kipas. Bagi putri, rok mulai pinggang hingga menutupi lutut dan tidak ketat. Mengenakan sepatu olahraga warna hitam dan menutupi punggung kaki. Mengenakan kaos kaki warna putih berlabel sekolah dan melebihi tinggi sepatu. Mengenakan ikat pinggang warna hitam dan berlogo sekolah.
Rambut bersih, rapi, dan sesuai warna aslinya, tidak dicat. Panjang rambut bagian atas 3 cm, bagian samping tidak menutup telinga, serta tidak menutup kerah baju bila berdiri tegak pada bagian belakang. Putri, rapi dan tidak menutup mata. Mengenakan jas sesuai dengan aturan yang ada dan hanya dikenakan oleh siswa yang sakit dan sebelumnya sudah mendapat izin dari guru. Berpakaian rapi, bersepatu, dan berpenampilan layak bila berurusan dengan sekolah. Mengenakan pakaian dan perlengkapan olahraga sesuai dengan yang telah ditentukan, baik olahraga intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Memiliki sendiri dan membawa serta menjaga segala perlengkapan belajar pada saat mengikuti kegiatan belajar. Jadi harus mempunyai alat-alat belajar. Sarana sekolah ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan fasilitas sekolah, membersihkan meja, laci, bangku, dan kelas sesuai jadwal yang ditentukan atau setelah proses pembelajaran. Mengembalikan semua pinjaman fasilitas sekolah seperti keadaan semula pada saat yang telah ditentukan. Mengganti barang atau fasilitas sekolah yang dirusakkan, baik sengaja maupun tidak disengaja atau dihilangkan. Lain-lain, menyampaikan informasi kepada guru piket apabila kehilangan atau menemukan suatu barang. Melapor kepada wali kelas dan tata usaha apabila pindah alamat. Dapat menjadi pengurus OSIS serta menaati segala peraturan dan tata tertib dalam organisasi tersebut. Proaktif mencegah terjadinya pelanggaran. Membawa buku siswa setiap hari ke larangan atau larangan. Nah, larangan ini berkode E. Sebentar kalian akan melihat pada saat sanksi, maka ada referensi. Di situ ditulis nomor sekian. Itu artinya bahwa larangan pada nomor berapa dan sanksi apa yang dikenakan bila melanggar larangan tersebut. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, datang terlambat pada setiap kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler. Yang kedua, larangan mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan pelajaran atau kegiatan yang sedang berlangsung. Misalnya pelajaran yang berlangsung adalah matematika, kalian mengerjakan biologi. Nah, itu dilarang. Yang ketiga, larangan membolos dari 4. Keluar kelas berdiri di depan pintu atau di sebelah jendela saat pergantian jam pelajaran. Meninggalkan kegiatan belajar atau kegiatan sekolah lain tanpa izin tertulis dari pimpinan sekolah atau piket. Keluar lingkungan sekolah selama jam sekolah tanpa izin tertulis dari pimpinan sekolah. Pakaian dan perlengkapan lainnya. 7. Larangan mengenakan perhiasan selain arloji bagi putra. 8. Mengenakan perhiasan selain arloji dan sepasang anting-anting bagi putri. 9. Mengenakan perhiasan yang diizinkan dengan model atau harga yang berlebihan. Larangan berdandan berlebihan dengan alat-alat kosmetik, mengecat kuku, memelihara kuku, atau membuat tato. 11. Membuat seragam khusus kelas dan aksesori lainnya tanpa izin wali kelas dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan atau kepala. Mengenakan seragam yang modelnya tidak sesuai ketentuan sekolah. Larangan mengenakan sepatu tanpa kaos kaki atau berkaos kaki yang tidak sesuai ketentuan. Memakai sepatu berwarna hitam. Harus berwarna hitam. Tidak mengenakan ikat pinggang atau mengenakan ikat pinggang yang tidak sesuai dengan ketentuan. Mengenakan jas atau jaket yang tidak sesuai dengan ketentuan.
mengenakan soft lens dan kacamata berwarna selain warna bening, menyemir rambut selain kendaraan, mengendarai sepeda motor ke sekolah dengan knalpot bersuara keras, sepeda motor tidak standar dan tidak memakai helm, menempatkan kendaraan dengan tidak teratur di tempat parkir, mengendarai mobil ke sekolah tanpa izin atau persetujuan kepala sekolah. Barang yang dibawa, larangan membawa uang dalam jumlah yang berlebihan, mengaktifkan HP selama pelajaran berlangsung tanpa izin pihak yang berwenang, berjualan barang apapun di lingkungan sekolah, menyimpan dan meletakkan HP di saku sekitar meja siswa atau di dalam tas selama pelajaran berlangsung. Karena kalau siswa membawa HP ke sekolah, HP tersebut dititip di piket di dalam lemari yang sudah ditentukan. Menyalahgunakan alat tulis menulis yang dibawa, misalnya mencoret-coret dinding sekolah, tembok, atau meja. Membawa, menyimpan, mengkonsumsi, mengedarkan ganja atau bahan nafsa di dalam dan di luar sekolah. Membawa, mengedarkan minuman keras atau rokok di dalam lingkungan sekolah atau ketika berseragam sekolah. Membawa, mengedarkan, menyimpan, menonton hal-hal yang tergolong pornografi dan barang yang tidak pantas untuk seorang pelajar. Membawa, menyimpan, menggunakan senjata tajam dalam bentuk perbuatan curang, mengambil barang milik orang lain atau sekolah tanpa izin, mengambil les privat atau pelajaran tambahan berbayar kepada guru-guru di sekolah sendiri tanpa izin khusus dari kepala sekolah. Menyontek, memberi contekan, bekerja sama dengan siswa lain pada saat ulangan. Jadi kalau ini terjadi, siswa langsung diberi nilai 0. Memalsukan dokumen atau tanda tangan pihak berwenang. Menyalahgunakan izin meninggalkan kelas. Berkumpul, mengadakan rapat kelas tanpa pendampingan atau sepengetahuan wali kelas. Mengadakan acara kelas selain kegiatan resmi tanpa didampingi guru mata pelajaran atau persetujuan kepala sekolah. Berkumpul di luar sekolah dengan mengatasnamakan sekolah tanpa izin dari kepala sekolah. Menjadi anggota atau terlibat dalam kegiatan geng atau sejenisnya. Kriminal. Terlibat dalam kegiatan yang bersifat menghasut, membujuk, atau mengajak pihak lain sehingga dapat menimbulkan kerusuhan atau perkelahian. Berkelahi dan atau main hakim sendiri antar teman, kelas, siswa, dari kelas lain di sekolah dan atau antar sekolah. 39. Terlibat dalam kasus perjudian, kasus kriminal lainnya, dan hal-hal yang mencemarkan nama baik sesama, teman, orang tua, wali, tenaga pendidik, kependidikan, pimpinan sekolah, Yayasan Paulus Makassar, dan lembaga lainnya. Lain-lain. Larangan makan di kelas. Terlibat atau melakukan tindakan vandalisme dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Menggunakan fasilitas dan lokasi sekolah di luar kegiatan resmi yang diadakan oleh pihak sekolah. Menerima tamu pada jam sekolah tanpa izin pimpinan sekolah. 44. Membawa teman bukan siswa SMA Katolik Cendrawasih Makassar ke lingkungan sekolah tanpa izin pimpinan sekolah. 45. Melakukan pergaulan asusila dan atau hal-hal yang bertentangan dengan etika pergaulan. Dan 46. Menikah, hamil, atau menghamili. Peraturan tambahan. Hal-hal yang belum diatur dalam buku siswa ini akan diatur sebagaimana mestinya. Nah, itulah
sejumlah item larangan yang tidak boleh kalian lakukan selama bersekolah di SMA Katolik Cenderawasih. Nah, sekarang bab 4 pembinaan siswa. Pembinaan siswa di sini adalah sanksi apa yang diberikan kepada siswa apabila melakukan pelanggaran. Dan pelanggaran itu dibagi atas 4 tingkatan. Diklasifikasikan atas 4 tingkatan. Pelanggaran tingkat 1. Nah, tadi E itu adalah larangan. Nah, kalau kita melanggar larangan, maka ada sanksi yang diberikan. Larangan E24 itu terdapat dalam atau termasuk dalam pelanggaran tingkat 1, seperti membawa, mengkonsumsi, mengedarkan ganja, nafsa di dalam dan di luar sekolah. E25 membawa, mengkonsumsi, mengedarkan minuman keras atau rokok di dalam sekolah atau ketika berseragam sekolah. Larangan E36 terlibat dalam kegiatan menghasut, membujuk atau mengajak pihak lain sehingga dapat menimbulkan kerusuhan atau E38 berkelahi atau main hakim sendiri antar teman kelas, peserta didik dari kelas lain di sekolah dan atau antar sekolah. E39 terlibat dalam kasus perjudian, kasus kriminal lainnya yang dapat mencemarkan. E46 menikah, hamil, atau menghamili. Nah, kalau kalian melanggar aturan atau larangan tingkat 1, maka sanksinya adalah pelanggaran pertama. Pada pelanggaran tingkat 1, peserta didik diberikan surat pernyataan dan pembinaan. Pelanggaran kedua, pada pelanggaran tingkat 1, peserta didik dikeluarkan atau dikembalikan ke orang tua atau wali. Khusus untuk pelanggaran tingkat 1, nomor 1, 3, dan 6, siswa langsung dikeluarkan atau dikembalikan ke orang tua atau wali. Pelanggaran tingkat 2, E26 membawa, mengedarkan, menyimpan hal-hal yang tergolong pornografi yang tidak pantas. E27 membawa atau menyimpan senjata tajam dalam bentuk apapun. E28 mengambil barang milik orang lain atau sekolah. E29 mengambil les privat atau pelajaran tambahan dari guru SMA Katolik Cenderawasih tanpa persetujuan dari kepala sekolah. E30 menyontek, memberi contekan atau bekerja sama pada saat ulangan. E31 memalsukan dokumen atau tanda tangan pihak berwenang. E36 menjadi anggota atau terlibat dalam kegiatan geng atau E41 terlibat atau melakukan tindakan vandalisme dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Dan E43 melakukan pergaulan asusila atau hal-hal yang bertentangan dengan etika. Sanksi pelanggaran pertama pada pelanggaran tingkat kedua adalah surat peringatan keras dan pembinaan. Pelanggaran kedua, surat pernyataan dan pembinaan. Pelanggaran ketiga, siswa dikeluarkan dan dikembalikan kepada orang tua atau wali. Pelanggaran tingkat 3. Yang termasuk dalam pelanggaran tingkat 3 adalah E3 membolos dari sekolah, E5 meninggalkan kegiatan belajar tanpa izin, E21 mengaktifkan HP pada saat proses pembelajaran, E21 menyimpan meletakkan HP di saku atau di dalam. E34 mengadakan acara di luar kegiatan resmi tanpa didampingi oleh guru mata pelajaran atau wali kelas dan disetujui oleh pimpinan. E35 berkumpul di luar sekolah dengan mengatasnamakan sekolah tanpa izin kepala sekolah. E31 mengejek, menghina, mencaci maki atau mencemarkan nama baik orang lain atau. Sanksi jika melanggar aturan atau pelanggaran tingkat 3, maka
surat peringatan pertama dan pembinaan untuk pelanggaran pertama. Pelanggaran kedua, surat peringatan kedua dan pembinaan. Pelanggaran ketiga, surat pernyataan dan pembinaan. Pelanggaran keempat, pada pelanggaran tingkat 3, siswa dikeluarkan atau dikembalikan kepada orang tua atau wali. Apabila HP atau alat komunikasi lainnya disita, maka itu akan dikembalikan pada saat penerimaan rapot. Jadi waktu penyitaannya mungkin. Pelanggaran tingkat 4. E4, keluar kelas berdiri di pintu saat pergantian jam pelajaran. E7, mengenakan perhiasan selain arloji bagi putra. E8, mengenakan perhiasan selain arloji dan sepasang anting-anting bagi putri. E9, mengenakan perhiasan yang diizinkan dengan model atau harga yang berlebihan. E10, berdandan yang berlebihan, memakai alat kosmetik. E11, membuat seragam khusus kelas dan aksesori lainnya tanpa izin wali kelas dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. E12, mengenakan seragam yang modelnya tidak sesuai ketentuan sekolah. E13, mengenakan sepatu tanpa kaos kaki atau berkaos kaki yang tidak sesuai ketentuan. E14, tidak mengenakan ikat pinggang sesuai ketentuan. E15, mengenakan jas, rompi atau jaket yang tidak. E16, mengenakan soft lens dan kacamata berwarna selain bening. E17, menyimpan rambut selain warna hitam. 18, mengendarai sepeda motor ke sekolah dengan knalpot bersuara keras, sepeda motor yang tidak standar atau tidak memakai helm. E19, menempatkan kendaraan dengan tidak teratur di tempat parkir. E20, mengendarai mobil ke sekolah tanpa izin kepala sekolah. E21, membawa uang dalam. E23, membawa menggunakan handphone dan alat tulis komunikasi lainnya pada saat jam sekolah. Kemudian menyalahgunakan alat tulis menulis yang dibawa ke sekolah. E40, makan di kelas. E42, menerima tamu pada jam sekolah tanpa izin pimpinan. E43, membawa teman bukan siswa SMA Katolik Cendrawasih ke lingkungan sekolah tanpa izin pimpinan. E45, melakukan perbuatan asusila. Nah, sanksi pada pelanggaran tingkat 4 adalah diberikan teguran, sitaan, tindakan langsung di tempat kejadian, dan pembinaan. Prosedur pembinaan siswa. Jadi ketika siswa sudah melakukan pelanggaran dan sudah mendapatkan surat pembinaan, maka akan diadakan pembinaan kepada siswa, disesuaikan dengan latar belakang keluarga masing-masing. Kemudian semua pihak akan terlibat untuk menerima siswa apa adanya. Kedua, para pendamping akan berperan sebagai orang tua di dalam memberikan pembinaan. Dan dari pembinaan ini diharapkan akan tercipta suasana yang kondusif, memungkinkan ke arah yang jauh lebih baik dalam hal ini dari sekian banyak tindakan pembinaan yang bisa dilakukan. Melalui 2 pendekatan, yaitu tindakan preventif atau pencegahan, untuk menciptakan kondisi tertib disiplin, membiasakan peserta didik tertib dan disiplin, dan menumbuhkan budaya tertib dan disiplin. Tindakan dilaksanakan dan dihidupi secara terencana, bertahap, dan berkelanjutan oleh kepala sekolah. Bentuk tindakan preventif adalah sosialisasi tata tertib. Tindakan kuratif, membantu para peserta didik supaya mereka menyadari pelanggaran yang telah mereka buat. Membimbing siswa untuk melihat dan menyadari akibat dari perbuatan tersebut. Kesadaran ini akan mendorong para peserta didik mengerti dan memahami nilai-nilai yang harus diperjuangkan dan dihayati. Bab 5, karakter siswa.
Penilaian karakter berpatokan pada nilai inti Yayasan Paulus, yaitu unggul, kreatif, kasih, dan misioner. Keterlibatan dan kehadiran para guru, pembina, pendamping dalam keseharian para peserta didik di sekolah menjadi hal yang tidak terpisahkan dari proses pemberian nilai karakter. Selain daripada itu, perlu sungguh disadari bahwa hasil penilaian bukanlah tujuan akhir, melainkan sebagai sarana pembentukan karakter siswa. Siswa didorong untuk memahami, menghayati, dan menghidupi nilai-nilai inti tersebut. Pada akhirnya, para siswa akan menyadari sendiri bahwa pelaksanaan nilai-nilai inti tersebut bukan pertama-tama untuk mendapatkan nilai baik di rapot, melainkan sebagai panggilan dasar hidup. Bab 6, ketidakhadiran siswa karena adanya halangan. Nah, di dalam buku siswa akan ditulis di dalam tabel seperti ini. Kemudian bab 7, catatan pembinaan siswa. Jadi siswa yang mengalami pembinaan, hasil pembinaannya ditulis dalam tabel seperti ini. Kemudian lampiran ini berupa uraian tugas untuk pengurus kelas, seperti ketua kelas. Nah, tugas-tugas ketua kelas, yang pertama bertindak selaku penanggung jawab umum di kelas, menjaga ketenangan kelas, dan berkoordinasi dengan koordinator bidang studi bila guru mengajar belum atau tidak datang. Menginformasikan secara lisan atau menempelkan pengumuman tertulis di papan pengumuman kelas yang ditujukan untuk kelas tentang kegiatan kelas atau pengumuman. Tugas wakil ketua kelas. Melaksanakan tugas ketua kelas bila ketua kelas berhalangan, menjaga kebersihan dan kerapian kelas beserta peralatan di dalamnya, bersama dengan koordinator bidang studi menyiapkan pengajaran, alat-alat pengajaran, bersama dengan koordinator bidang studi mengambil dan mengembalikan alat-alat pembelajaran, dan mengatur jadwal tugas. Sekretaris mengambil dan mengembalikan buku absensi di kantor TU setiap hari, mencatat absensi di lembaran presentasi awal, kemudian mencatat dan membuat laporan tertulis tentang semua kegiatan kelas, menempelkan lembar pengumuman yang dititipkan di buku jurnal. Bendahara mengatur keuangan kelas, membuat laporan tertulis tentang keuangan setiap bulan, dan ditandatangani oleh wali kelas, ditempel pada papan pengumuman. Menjadi penanggung jawab pengumpulan dana solidaritas yang ditetapkan oleh sekolah. Koordinator bidang studi bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang studi yang bersangkutan. Nah, ini adalah bentuk dari surat peringatan pertama ketika kalian melakukan pelanggaran. Ditandatangani oleh siswa, orang tua, dan kepala sekolah. Surat peringatan kedua juga ditandatangani oleh siswa, orang tua, dan surat peringatan keras ditandatangani oleh siswa, orang tua, dan kepala. Surat pernyataan. Jadi kalau siswa sudah menandatangani surat pernyataan, itu berarti bahwa kalau satu kali lagi melakukan pelanggaran, maka siswa akan dikeluarkan atau dikembalikan kepada orang tua atau wali. Ditandatangani oleh siswa, orang tua, dan kepala. Semua aturan yang ada di SMA Katolik Cendrawasih itu akan dibuat dalam satu buah buku yang disebut buku siswa. Jadi semua aturan ini ada di dalam buku siswa, dan buku siswa ini akan dibagikan kepada seluruh peserta didik yang ada di SMA Katolik Cendrawasih. Demikianlah peraturan tata tertib di SMA Katolik Cendrawasih. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Terima kasih.